Ani, ada suara, boleh dimatiin? Ada suara apa ya? Dimatiin dulu aja. Itu yang dulu aku lakukan. Jadi misalkan seminggu itu bikin produksi, bikin beberapa look. Misalkan aku bikin tradisionalnya satu, hijabnya satu, untuk makeup partinya satu, makeup internasional satu. Misalkan seperti itu ya. Ambil contoh ya. Jadi dalam sekali kita make upin itu bisa dipakai untuk beberapa look. Nah, coba itu dilakukan. Nah, setelah itu kita udah punya banyak portfolio, baru mulai melakukan posting itu. Nah, penting banget menurutku ini yang aku review itu lebih kepada hal-hal yang banyak terjadi ke murid-muridku yang banyak aku jumpai. Banyak makeup artist itu yang baru memulai tapi udah pada bikin akun makeup sendiri. Itu tuh banyak banget gitu. Jadi baru mulai makeup tapi udah bikin akun makeup sendiri gitu. Jadi akun makeupnya itu dipisah sama akun pribadinya gitu. Nah, kalau dibikin seperti itu sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kita tuh akan sangat susah mencari follower kalau kita tuh belum expert. Jadi nyari follower tuh susah banget gitu, nyari follower, apalagi nyari follower yang benar-benar orang yang nggak kita kenal sama sekali gitu. Benar-benar orang yang kita kenal berharap orang memfollow kita, itu tuh susah banget. Makanya aku sarankan ke teman-teman makeup artist, terutama yang baru pemula, kalau baru memulai sebaiknya jangan menggunakan akun profesional khusus yang dibedakan dengan personal akunnya. Jadi mending digabung aja. Jadi akun yang untuk pribadi sama akun yang makeup, kalau aku sih menyarankan digabung untuk membangun personal branding awal, kalau supaya teman-teman kita tuh tahu. Jadi teman-teman kita jadi tahu temennya teman gitu, jadi tahu kalau kita makeup artist. Kalau kita bikin akun sendiri akan mempersempit orang yang tahu kita, karena kecil kemungkinan orang kita kecil kemungkinan kita mendapatkan orang-orang yang kita kenal mau follow kita, tapi kontennya belum ada apa-apanya gitu sebelum kita masuk expert gitu. Makanya aku sih sarankan ke teman-teman kalau bikin akun sih sebaiknya pakai akun yang sama aja, sama akun profesional kalau sebelum masuk expert gitu. Jadi biar teman-teman orang-orang sekitar kita tahu kalau kita makeup artist itu penting gitu. Terus lakukan posting secara rutin. Nah, kenapa aku tadi dalam seminggu tuh suruh bikin portfolio, scheduling bikin produksi portfolio? Kan kalau satu kali bikin aja misalkan 4 ya, misalkan 40 ya. Satu looknya itu 10 foto, berarti udah 40 foto itu udah bisa diposting dalam waktu seminggu. Sebulan kemudian traffic Instagramnya udah mulai rame itu, karena kan misalkan 40 dipakai untuk seminggu nih, 40 lagi dipakai buat seminggu gitu. Nah, itu akan cepet itu. Nah, itu kan memang tidak sesuatu yang memang membutuhkan effort memang lumayan besar gitu. Tapi kalau memang kita mau maju, ya memang dibutuhkan usaha gitu. Coba itu lakukan, terutama buat yang pemula. Oke, ini nanyanya lebih banyak bukan yang ke personal branding ya. Oke, jadi lakukan posting secara berkala. Oke, terus posting juga jangan asal posting, atur feed secantik. Di saat posting foto juga usahakan sedikit belajar tentang copywriting. Jadi jangan hanya posting, tapi juga belajar cara nulis yang baik, cara moto yang benar. Tadi mungkin sedikit udah di-share sama Suki, bagaimana foto yang benar. Tidak harus dengan kamera yang bagus, handphone aja nggak apa-apa untuk awal-awal. Tapi tetap harus direkod dengan estetik yang bagus gitu, misalkan komposisinya benar, atas bawahnya cantik, posenya menarik, hal-hal kecil diperhatikan, misalkan kayak kalau hidungnya sebelah sini, sebaiknya pengambilnya jangan dari sebelah sini.
merek lagi sih piranan. Hal-hal kayak gitu tuh mulai, tapi juga posting juga estetika posting gitu ya, bagus, makan, pose dan lain sebagainya diperhatikan. Jadi jangan foto posting asal-asalan. Terus lagi tadi nulis juga harus belajar. Jadi jangan membiasakan posting tanpa caption gitu. Kalau tidak ada caption, setidak-tidaknya ada hashtag gitu. Jadi jangan sepelekan ini caption maupun hashtag, karena itu yang akan menjadi daya tarik. Karena kayak caption itu kayak gini loh, kayak semacam apa? Semacam media interaksi antara kita sama audiens gitu. Jadi makanya kalau posting sebisa mungkin juga jangan polosan, gunakan caption. Aku sambil baca ya. Oke, ntar aku akan balas beberapa. Nah, terus kalau yang buat pemula-pemula, lagi-lagi buat pemula, tapi ini juga bisa dipakai untuk yang gak pemula-pemula banget. Kalau bisa sebelum memulai mendapatkan job, sebaiknya jangan terlalu idealis dengan harga gitu. Jadi perbanyak portfolio sebanyak-banyaknya dulu, jangan mikirin harga dulu, terus klien itu akan lebih percaya kalau kita udah terbiasa nanganin klien langsung, bukan foto model. Makanya kalau bisa portfolio itu, kalau awal-awal kita perbanyak portfolio model, mulai dipikirin juga ke depannya mulai bikin portfolio yang memang klien asli. Makanya kalau bisa bikin promo makeup gratis atau makeupin orang-orang terkenal di sekitar, kalau bisa ya misalkan kayak selebgram, kolaborasi seperti itu juga bisa dilakukan sebagai media branding untuk awal-awal berkarya sebagai makeup artist. Jadi makeupin aja orang sebanyak-banyaknya, orang-orang yang kita kenal. Nanti aja, biar aku aja finishingnya. Ntar aja, biar aku aja. Oke, terus Oke, nah belajar marketing juga penting karena marketing itu bagian dari marketing pribadi ya. Sekarang itu kan makeup artist rata-rata freelance. Nah kalau makeup artist freelance itu juga dibutuhkan kita bisa menjual diri kita sendiri. Makanya kemampuan marketing pun juga mesti dipelajari, karena kecuali kalau kita udah berbentuk manajemen ya semua akan dipegang sama manajemen. Tapi kalau belum berbentuk manajemen kan otomatis semuanya akan kita benahi sendiri. Makanya belajar marketing juga penting, bagaimana kita bisa ngedeal klien, bagaimana kita bisa menyamankan klien, dan itu juga dipelajari. Hal-hal seperti itulah yang menurutku perlu dipelajari makeup artist juga, selain belajar makeup itu sendiri. Itu karena makeup sebagus apapun sekarang ini ya, sekarang itu kalau kita tidak cerdas menyikapi strategi, tidak cerdas membangun personal branding, ya udah gitu aja gitu. Makanya kalian mungkin pernah lihat makeup artist yang makeupnya biasa-biasa aja, tapi namanya besar gitu, karena mereka memainkan strategi gitu. Tapi banyak juga makeup artist yang makeupnya itu bagus gitu, tapi jobnya nggak ada. Nah makanya kalau bisa kan kita seperti itu kan. Nah makanya pentingnya memainkan strategi dari personal branding, belajar marketing, belajar foto edit dan lain sebagainya. Itu wajib dipelajari makeup artist zaman now. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, sekarang tapi Hani, kok ini nggak muncul komennya? Kok ini komennya nggak muncul? Aku biar jawab komen. Iki loh. Oh maaf. Kan. Maaf. Oke, sekarang aku sambil coba jawab beberapa komen ya. Boleh? Kakak, kenapa setiap aku makeup orang kok bisa rata-rata dari mereka cenderung wajahnya mirip ke wajahku? Hampir semua customerku, kakak, aku juga heran. Mohon masuk akannya.
setiap aku make up orang kok bisa rata-rata dari mereka cenderung wajahnya milik aku. Hampir semua customerku kakak, aku juga heran mohon masukannya. Oke. Jadi gini, ini sebenarnya mungkin juga dialami sama makeup artis lain. Jadi makeup artis sekarang ini beda dengan makeup artis zaman lama. Makeup artis sekarang ini kecenderungannya itu membranding dirinya dengan karakter makeup tertentu. Makeup artis sekarang. Jadi kalau udah makeupin seperti itu, udah biasa makeup seperti itu. Jadi makeupin apa aja tuh ya seperti itu. Jadi kalau misalkan makeupin matanya misalkan biasa bikin yang panjang gitu, jadi udah semua mata dibikin seperti itu. Misalkan biasa pakai bulu mata yang jenis itu, ya udah semua klien dibikin sejenis itu. Nah itu yang terkadang jadi kayak makeup tuh jadi kayak template. Jadi semua wajah itu akan sama gitu, jadi kayak template aja karena semua karakter wajah disamaratakan gitu. Mungkin seperti itu nggak? Jadi mungkin kamu biasa makeup seperti itu, pas ngeliatin makeup orang lain ya seperti itu, jadi akhirnya kok jadinya sama. Kemungkinan seperti itu. Dan ini banyak yang terjadi pada momen sekarang sih, karena memang sekarang memang rata-rata makeupnya sama. Mungkin seperti itu. Ya aku random ya. Kak gimana ya? Dan ini dari Irma Asyari. Kak gimana ya biar kita pede pas makeupin orang dan pede sama hasil makeup sendiri? Ilmu. Yang membuat kita pede ilmu. Kalau kita tuh punya banyak ilmu, kita makeup kita udah bagus, performa kita juga menarik itu maksudnya kita datang ke tempat klien juga dengan penampilan yang menarik, perataan makeup tertata rapi, nggak berantakan, nggak jorok. Hal-hal itulah yang akan membangun kita pede. Perbanyak ilmu, karena dengan ilmu kita akan nyambung ketika terjadi komunikasi apapun itu ya gitu. Apalagi kalau kita makeup artis ya perbanyak ilmu tentang makeup. Jadi kalau kita udah banyak ilmu tentang makeup, kondisi apapun, problem apapun di depan klien kita akan bisa atasi. Kalau kita udah banyak ilmu, perbagus makeup. Kalau makeupnya udah bagus, klien resiko komplainnya kecil. Gitu. Nah yang terkadang membuat tidak pede itu misalkan bisa jadi takut nanti orangnya bakal komplain nggak ya? Oh nanti kalau kliennya begini gimana ya? Oh kalau kliennya nanti berminyak gimana cara ngatasinnya ya? Wah gitu dah. Itu hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat kamu jadi insecure gitu. Makanya coba perbanyak ilmu, perbagus makeupnya, benahin dirinya, benahin diri itu penampilan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu dilakukan akan semakin pede. Coba itu dilakukan. Apa yang membedakan makeup look lainnya Kak? Difokuskan di mana Kak? Setiap detail bisa mempengaruhi perbedaan dari complexion. Misalkan complexionnya itu mau strong ya. Kalau mau strong ya taruh aja. Kalau mau strong ya pakai contouring yang tajam gitu. Tapi kalau mau natural ya jangan gunakan kontur. Itu aja kan udah beda. Blush on di apple cheeknya sama nggak pakai blush on di atas kontur bagian atas juga udah beda. Lipstick di bingkai sama lipstick dibikin natural juga itu karakternya bisa beda banget, apalagi mata gitu. Jadi banyak hal, tapi terutama contouring itu berpengaruh banget sama karakter wajah. Banyak, setiap detail pasti akan berpengaruh pada total look makeup. Mas Arman, Ria Utami Dewi. Mas Arman, sebenarnya seberapa tebalkah sih ukuran ketebalan foundation untuk pengantin daerah? Karena menurutku udah tebal, tapi pas udah di panggung kadang kelihatan biasa aja tebalnya. Kira-kira di mana salahnya? Mungkin tebal, tapi harusnya kalau udah tebal ya tetap akan terlihat tebal gitu. Kalau aku justru tidak suka makeup terlalu tebal gitu. Kelihatan tebal nggak apa-apa, tapi jangan sampai kelihatan tebal gitu. Makeup itu tujuannya kan sebenarnya tujuan intinya asal warnanya tuh udah rata, udah tingkat kehalusannya udah seperti
warnanya rata seperti yang kita inginkan. Jangan sini masih ada bekas kelihatan kulitnya, sini udah kena bedah, itu kan jadi nggak rata gitu. Terus ya itu halus, warnanya rata udah gitu. Jadi tingkat ketebalan orang-orang sebenarnya tidak beda, karena kan masing-masing kulit beda-beda kan. Kondisinya ada yang kalau kulit yang bermasalah nggak bisa dengan kulit tipis, dengan foundation tipis. Tapi kulit yang tidak bermasalah tidak harus dengan foundation tebal, disesuaikan aja. Tidak ada aturan baku, tidak ada aturan baku. Ini dari Henny Zulianti. Kak, penting nggak ya kita izin sama klien kalau fotonya diupload di Instagram kita? Karena saya pernah udah dipasang, malah dikomplain. Kalau penting, kalau bukan foto viewers, menurutku sih tidak harus izin sih. Ketika mereka udah mempercayakan makeupnya ke kita, berarti kan kita udah dikasih kebebasan gitu. Tapi kalau seandainya mereka ternyata kurang suka, ya udah tinggal di take down aja gitu. Tapi menurutku tidak harus izin sih. Kak, bagaimana mengatasi bawah mata yang terhapus setelah akad, keseringan bolong karena nangis? Rusniawati 99. Sebenarnya kalau dengan complexion yang bagus ya, dengan complexion yang bagus, seharusnya kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinannya kecil banget kalau complexion-nya udah bagus. Kecuali sampai diusek-usek gitu ya. Tapi kalau cuma nangis, karena ini banyak terjadi, cuma nangis itu sih harusnya nggak luntur. Tapi kalau sampai terjadi, kenapa luntur? Berarti karena kualitas complexion-nya nggak bener. Cuman kalau udah terlanjur seperti itu jadi kalian bisa pakai cara gini. Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi, Pak? Kita pakai beras concealer yang bekas aja, tapi jangan ditambahin ya, cuma bekas aja. Kayak digesek-gesek gini aja, digesek-gesek pelan-pelan. Jadi kayak seolah-olah tuh ngambil dari kanan, ngambil dari kiri, ngambil dari atas. Nah lama-lama itu aja bisa diblend aman banget. Kalau sekiranya kok bolongnya terlampau dalam, boleh ditambahkan concealer dikit aja, tapi di blend tipis nggak apa-apa, baru bisa dengan loose powder atau compact powder nggak apa-apa, boleh seperti itu. Mas Arman pernah nggak make upin orang terus jadi warna abu-abu mukanya? Nah ini biasanya yang sering seperti ini tuh warnanya kulitnya hitam, dipakainya warna putih biasanya, atau kulitnya hitam dipakein foundation yang pink, undertone-nya pink itu yang warnanya keping-pingan, yang pink tone gitu. Jadi kalau ketemu kulit yang hitam, cenderung hitam, jangan menggunakan foundation yang keping-pingan. Jadi foundation itu, warna foundation itu totalnya kan ada yang pink tone, ada yang warm tone. Jadi kalau kulit yang cenderung coklat, cenderung kuning, boleh pakai yang gini, kulit yang dasarnya keping-pingan, jadi pakai yang cenderung pink. Kulit nggak dasarnya ke kuning-kuningan, pakai yang pink. Nah, seringkali kulitnya itu hitam dipakai yang pink, walaupun gelap tapi pink, akhirnya jadinya abu-abu. Jadi pakainya gelapnya jangan gelap yang ke pink tone, tapi ke warm tone. Jadi nanya ke Mbak BE atau ke yang jualan, nyarinya yang warm tone atau yang cenderung ke kuning. Baik terang maupun gelap itu ada pengelompokannya istilahnya. Jadi cari yang cenderung kuning, jangan cari yang cenderung pink, biar nggak keabu-abuan. Paham ya? Cari yang cenderung kuning, jangan yang cenderung ke pink. Bukan masalah terang atau gelapnya ya, tapi kecenderungan warnanya. Jadi ke pink tone atau ke warm tone, ke yellow tone. Kak, bener nggak sih gara wajib klien pengantin memakai produk skincare, terus makeup pengantin geser, gimana cara mengatasinya? Sebenarnya benar sekali, itu benar sekali. Cuman kalau perawatannya keras, memang berpotensi mengakibatkan berpotensi kulit produk nempelnya kurang sempurna. Kalau perawatannya keras, jadi perawatannya keras, jadi kalau perawatan pakai produk yang keras, jadi kayak lapisan luarnya itu tinggal tipis. Nah itu membuat produk memang kurang nempel sempurna. Itu makanya memang idealnya kalau ketemu klien
untuk wedding terutama ya, sebaiknya memang harus sudah stop perawatan dulu. Artinya seminggu itu udah harus stop. Jangan dalam kondisi perawatan, sebaiknya idealnya. Cuman kalau udah terlanjur seperti itu, memang bisa sedikit ditahan. Dikompres itu cukup membantu. Dikompres wajahnya. Jadi dikompres itu lumayan ngencengin kulit. Kalau udah terlanjur seperti itu ya, cuman memang tidak akan sebagus kalau kulitnya nggak perawatan gitu. Dan aplikasi yang benar dengan ditap-tap yang benar itu sebenarnya juga akan membantu tetap aman. Nah, cara aplikasinya juga memang ada tekniknya. Kalau untuk kulit perawatan itu biar produk itu nempelnya dengan baik gitu. Tapi memang tidak sesempurna kulit yang tidak perawatan. Tapi bukan tidak bisa diatasi ya, sangat bisa. Dengan aplikasi yang benar pasti bisa. Karena bagi tip dong untuk mengoreksi creasing di wajah mata kalau udah disedak karena matanya sering berair. Mata yang sering berair sebenarnya kalau mata berair itu nggak mungkin. Kalau mata berair nggak mungkin di tengah-tengah berair gitu kan. Kalau mata berair juga berarti berairnya di sini kan, nggak mungkin di luarnya. Harusnya tidak ada, seharusnya istilah creasing itu tidak ada kalau makeupnya benar. Jadi yang membuat creasing karena cara makeupnya, cara aplikasinya tidak benar. Makanya tadi aku sampaikan pada saat aku ngajar. Jadi kalau makeupin sebelum disetting dengan loose powder, dirapikan dulu, jangan ada area creasing dan benar-benar sampai kering. Benar-benar sampai kering. Seharusnya kalau benar-benar sampai kering itu udah gak akan creasing lagi, tidak akan ada masalah. Kecuali kalau misalkan berair terus sampai tompel itu kemungkinan ya, tapi kan di daerah depan, nggak keseluruhan, itu bukan creasing. Nah kalau udah seperti itu, kompleksinya kalau benar juga sebenarnya nggak apa-apa, tidak akan masalah. Walaupun berair, kecuali nangisnya sampai berjam-jam gitu ya, nah itu membuat mata bengkak. Tapi kalau misalkan cuma nggak nyaman gitu sih, misalkan nggak nyaman karena apa gitu, di tengah dahi. Jadi kalau kalian ketemu klien yang matanya berair terus tiba-tiba berair, suruh menenangkan ini. Seperti itu. Jadi suruh menenangkan sambil area yang berairnya itu nih dikasih tempat aja, kan masuk ke batu. Nah, ini beberapa detik aja udah langsung relax mata. Sesimpel itu. Danga aja dah. Danga sambil kita danga udah nggak berair lagi, mata relax. Nah, biarkan dulu tapi jangan langsung di make up lagi. Jadi biarkan dulu mata udah nggak berair, biarkan relax dulu, kita sambil melanjutkan area-area yang lain. Seperti itu. Aku jawab pertanyaan lagi ya. Oke, nanti aja aku. Oh ya, bentar lagi aku mau bikin ama ya. Bentar lagi pendaftaran Arman Week Award. Ama tau kan? Arman Week Award, insya Allah bentar lagi akan kita buka bukan minggu ini. Bulan depan. Awal bulan itu kita udah akan buka audisi AMA 2021. Jadi persiapkan dari sekarang. Aku akan jawab 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir aja dari Jelita Simatupang. Mas, gimana caranya mengatasi klien kali ya, yang tukang kering banjir, tidak berhenti keringetan sehingga badannya rusak? Apa solusinya? Saya makeupnya tetap kuat kering gitu. Kalau sampai ketemu tipikal wajah yang memang keringetnya banjir gitu, kalau sekedar keringetan ya, bukan yang over keringetan. Kalau sekedar keringetan sebenarnya produk-produk selalu gunakan produk yang matte. Nah, kalau kalian pernah mendengar foundation bakar, untuk yang seperti ini bagus. Foundation bakar itu, jadi kayak kelembapannya itu kayak bener-bener ditembokin gitu, jadi kayak ketahan gitu. Nah, itu bagus kalau untuk kulit yang seperti ini. Tapi aku pernah ketemu klien waktu
itu. Jadi dia itu ada kelainan dengan kelenjar keringat yang pokoknya keringatnya itu keluar terus, dan itu memang kalau yang seperti itu memang ada kelainan, memang tidak bisa disiasati kalau yang kelainan ya. Tapi kalau hanya sekedar memang dia tipikal yang berkeringat itu dengan produk kosmetik yang tepat harusnya tidak ada masalah seharusnya. Tuh. Nah, kalau kalian mau coba, boleh juga mencoba foundation bakar. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Kak Arman, tips dong. Ini yang terakhir, penanya terakhir. Kak Arman, tips dong untuk mua baru kan mesti banyak-banyak buat portfolio untuk jualan. Padahal perlengkapan makeup masih minimalis dan belum ada job. Jadi gini, ini yang tadi aku sampaikan di awal pada saat kita ngobrolin personal branding. Yang perlu dilakukan ini kan kalau mau baru itu kan berarti kan kita sedang dalam proses personal brandingnya, sedang dalam proses memperkenalkan ke publik kalau aku makeup artist itu. Jadi apa seadanya dulu aja, disesuaikan dengan budget yang kita punya. Kalau kita anggarannya kecil ya kita nggak usah aneh-aneh gitu, tapi kalau kita budgetnya bisa disesuaikan. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah pakai wajah sendiri dulu. Itu paling mudah, paling praktis. Jadi dengan peralatan yang ada aja, kalau memang mau niat mau jadi makeup artist ya posting aja wajah-wajah sendiri, pakai hijab sendiri, pakai baju yang di lemari yang paling mahal, pakai kalau yang paling nggak punya baju yang paling mahal, punya mahnya lah, punya wahnya gitu. Baik apa yang ada dulu aja diperdayakan. Kalau belum bisa make upin orang. Nah, kalau make upin orang kita masih budgetnya minim, pakai baju yang ala kadarnya aja. Jadi di konsep party hijabin aja, atau pakai hairdo-nya kalau yang praktis nggak bisa melibatkan orang hairdo, dicepol aja, misalkan dicepol dikasih bunga cepuk gitu misalkan, pakai giwang seadanya, pakai anting apa seadanya, kalau nggak ada pinjam keluarga. Dari yang sesimpel mungkin aja. Tapi kalau kita punya budget lebih, boleh pakai yang looknya lebih di optimalin, misalkan dibikin looknya akad nikah, atau dibikin looknya pakai kebaya simple, dibikin looknya kayak tunangan, atau dibikin looknya kayak mau pesta. Nah, itu disesuaikan dengan budget yang kamu punya aja, maksudnya perlengkapan yang kamu punya. Jadi jangan memaksakan, tapi juga jangan menjadi penghalang, karena jangan menjadi penghalang karena aku nggak punya apa-apa, aku dengan segala keterbatasan jangan sampai itu jadi penghalang. Jadi lakukan apa yang bisa dulu aja, nanti sambil pelan-pelan di-upgrade. Kalau makeup kamu bagus, pasti nyari kolaborasi dengan orang-orang sekitar akan lebih mudah. Misalkan makeup postingannya udah banyak nih, makeupnya kalau dirasa udah bagus, yuk menawarkan diri ke sanggar atau menawarkan diri ke fotografer gitu, itu akan lebih bagus karena dirasa kamu punya talent seperti itu. Jadi lakukan apa yang bisa. Oke, sepertinya sudah untuk sharing-sharing hari ini. Jangan lupa persiapkan diri untuk menyambut AMA 2021 karena sebentar lagi akan kita buka. Terus posting segala hal yang berhubungan dengan webinar hari ini. Boleh capture mukaku yang ala kadarnya ini. Boleh di capture, pokoknya apa aja boleh di capture apa aja yang berhubungan dengan acara hari ini di Instastory. Terus malam ini aku akan posting foto sharingnya tadi, komen di postingan foto, karena besok akan kita undi untuk mendapatkan 50 juta beasiswa dan